hari ini Mas Bogi sendiri? Apa? Tadi surprise-nya. Oh kira, kalau saya sih nggak tahu ya, ini kan yang bikin Fitri ya, buat teman-teman. Jadi kayak tadi pas masuk tuh kaget, kirain itu saya ada pakai kan biasa ngeramein acara gitu. Rupanya acara saya. Jadi kalau aku tuh awal mulanya gini, dulu tuh suami aku pernah bilang, kita kapan yuk foto pengantin lagi, karena dulu waktu nikah aku kurus, sekarang aku udah berotot gitu. Terus cuman waktu itu aku masih baru melahirkan kan, masih beda. Nah pas kemarin tuh kayak inget-inget, sekarang kan ulang tahun pernikahannya ke 10. Ya udah oke, kita jangan cuma bikin foto pengantin, kita bikin acara pengantinnya. Awalnya mau bikin di rumah, cuman dipikir-pikir pasti ribet kan persiapannya. Akhirnya pas kebetulan ada temen aku, dia organizer juga, dia bilang Kak kalau mau bikin acara bilang aku ya. Dan dia kebetulan ada gedung juga. Akhirnya gimana kalau kita kejutkan dia. Jadi akhirnya aku bilang manajer kerjaan off air, disuruh ngisi ngedance di acara sosialita kaya. Nah sementara jadi supaya dia nanti bisa ke gedung. Sementara di dalam gedungnya aku udah siapin semua teman-teman keluarga datang. Kita bikin resepsi pernikahan yang dekornya aja tuh semuanya nuansanya mirip kayak pernikahan kita 10 tahun yang lalu. Lebih nge-rewind nggak sih Kak ke yang lalu 10 tahun lalu gitu? Apa? Nge-rewind nggak sih? Ya sebenarnya ya ke rewind lah, apalagi teman-teman yang diundang juga memang yang 10 tahun lalu membantu juga waktu kita nikahan gitu. Bantu gitu tadi ekspresinya bener kayak kaget banget. Iya, soalnya kan biasanya kalau Mbak Cipa tuh perform buka langsung, biasanya kan lagu Beyonce tuh kita kan langsung heboh kan buat naikin vibe, ternyata kan Pas dibuka lihat, ada. Mbak lihat nih ada Emang dari rumah emang nggak ada kayak apa namanya curiga-curiga gitu nggak sih? dari jam berapa ya? Dari jam 5:30 latihan kan, kalau sama Mbak Cipa kan gitu. Selalu latihan pagi-pagi. Ya kalau mau perform ya. Tapi tipe yang merayakan jujur ini pertama kali ya, dan mungkin sepertinya tidak akan setiap tahun dirayakan ya. Karena agak pusing konsepnya, agak pusing ngatur orang-orangnya, agak pusing deg-degannya gitu. Terus jadi ya mungkin sekarang 10 tahun aja dulu cukup ya. Nanti kalau ada energi lagi, kalau ada ide lagi. Dikaliku 10 tahun pernikahan nih, menurut kalian seperti apa sih Kak? Mungkin pahit manisnya seperti apa nih? Ya kalau pahit manis mah ya ada aja ya, cuman ya kita jalanin aja. Justru yang membuat aku semangat bikin ini, aku tuh mikirnya gini, orang yang pacaran aja setiap bulannya dirayakan, sementara pernikahan yang menurut aku perjuangannya pasti buat teman-teman yang udah menikah pasti tahu lah gitu, berat dihadapi bersama, suka duka dihadapi bersama. Menurut aku harus lebih semangat untuk diselebrasi, dirayakan, dan makanya kita mengundang teman-teman juga untuk mohon doanya supaya selalu pernikahan kita tuh selalu dirahmati Allah, didoain sama-sama, diberkahi. Gak cuma di anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, 50 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa nikah, dirahmati selamanya bersama sampai sesurga, insya Allah. Pernah ngerasa mau Memaknai gimana maknanya ya? Lebih bersyukur aja sih Mas, lebih bersyukur kan apa ya banyak kejadian macam ya. Dan tapi satu hal yang paling saya syukurin gitu, orang tuh kalau orang-orang tuh selalu bilang, lu kalau kenalan sama cowok jangan cari yang aneh-aneh deh gitu, karena namanya orang tuh udah punya karakter, cowok itu nggak bakal berubah. Kalau sebelum nikah dia sifatnya ABC, udah nikah pasti nggak bakal berubah. Tapi alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah dengan suami yang dia setiap kali ada perubahan ke arah lebih baik, dia mau berubah. Itu yang aku syukurin banget. Dan terima kasih udah jadi jawaban istikharah aku 10 tahun. Pernah ngerasa kayak sempat mau nyerah nggak sih Kak satu sama lain? Pernah di titik itu nggak? Insya Allah. Enggak, kalau menyerah enggaknya kayak orang tua kita juga hidupnya lebih berjuangnya lebih susah ya. Buktinya aman-aman aja kan. Ya kita juga harus contohnya kayak gitu. Ya, dan termasuk salah satu yang memotivasi aku gitu ya, kalau misalkan kita lagi umroh atau kalau misalkan kayak lagi ke Mekah, aku tuh melihat pemandangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang
udah tua tapi mereka saling berusaha untuk tawaf bareng, sa'i bareng. Menurut aku itu pemandangannya jauh lebih romantis daripada kalau kita ke Eropa, ke Paris, ke Jepang, kayak dimana ada orang yang saling menyayangi, dimana mereka secara fisik mungkin udah tua tapi mereka ingin bersama-sama mencapai surga. Nah, harapan aku mudah-mudahan bisa. Kak, untuk adat sendiri kan dipilihnya adat Sunda. Mungkin dulu juga memakai adat Betul, Sunda. 10 tahun lalu persis baju tari meraknya Hijab mirip. kabulnya Sumatera, ininya Sunda ya. Iya, nah jadi persepsi 10 tahun lalu tuh kayak gini, ada tari meraknya, ada apa, jadi untuk merimain Maka udah ngucapin gitu ya disuruh dulu kan udah. di panggung setelah diingatkan. Ya ada momen yang bikin jatuh cinta lagi. Kayak misalkan terus jadi jatuh cinta lagi. Oh, satu hal yang paling membuat jatuh cinta lagi itu pas aku memutuskan untuk pas bilang untuk berhijab. Itu tahun berapa? Googling aja ya, aku lupa. Ada satu jawaban yang membuat aku kayak ya Allah ini yang membuat aku yakin sama pilihan aku waktu itu gitu. Pas aku mau berhijab, aku kan nanya, sayang aku gimana kalau berhijab? Terus suami aku bilang, nggak apa-apa kok, orang yang berhijab banyak cantik, tapi nanti kerjaan gimana? Dan suami aku tuh bilang, apapun yang kamu pakai hijab, kalau mau pakai hijab aja. Apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama. Terus aku kayak, Oh, Kak Irfan sendiri gimana? Ada momen yang bikin jatuh cinta lagi sama kamu? Saya setiap hari jatuh cinta sama Masya Allah. asal kalau Mbak kalau ngomong suka pas. ya nggak, ya saya sih lebih ke orangnya kayak ngejalanin aja, cinta pada pasti lah. Cinta sayang. Ada kado spesial nggak di ulang tahun Harus pernikahan? ada sih kayaknya kalau udah bikin kayak gini, ya nggak sih? Iya nggak sih? Ya kan? Ya nggak sih? Jangan tas dong, isi tasnya. Isi tasnya, kartunya. Nama anak lain nggak kami? Cukup aja 2. Ya cukup aja. Menjaga dan membangun rasa percaya diri. Ya ngejalanin aja bareng-bareng kayak sabar retreat. Kepercayaannya saling menjaga kepercayaan ya. Ya, alhamdulillahnya dan semoga selalu ya kita berdoa orangnya nggak yang aneh-aneh gitu, dan patokan kita tuh kayak kita tuh selalu seneng lihat orang-orang tua zaman dulu yang apapun yang terjadi dengan sebuah kesulitan tuh sampai tua ya udah gitu dijalanin berdua bersama gitu kan. Mudah-mudahan role model kami ini gitu yang bisa inspirasi untuk kami bisa terus bersama sampai tua, sampai insya Allah sampai ke surganya. Kak, perkembangan anak-anak sendiri dong. Sekarang sudah sekolahnya. Ya perkembangan udah pada bawel-bawel berdua. Dan aku senang juga ada acara ini karena nanti anak-anak gak protes, kok mama papi nikahan aku nggak ada fotonya. Nah sekarang ada. Tapi tadi anak-anak kaget nggak? Kok ada acara ini segala macam, udah sempet nanya. Lebih ke mukanya, ini ada apa sih? Ini mah gue kenapa sih? Ini harus ngapain ya? Kakak kaget nggak tadi? Nah, mereka lebih fokus ke es krim. Kak, adanya anak-anak bisa melengkapi keceriaan kalian juga kasih apa kan mungkin menunggunya juga udah lama. Apa? Menunggunya kan juga butuh perjuangan juga nih gitu. Ya dulu kan sempat kosong 5 tahun, terus akhirnya dapet sadar, terus ada lahir 2 tahun kemudian dapet kakaknya. Kayak ya alhamdulillah setiap hari tuh kayak dengan namanya anak-anak ya, dengan semua kelebihan kekurangan mereka, kebawelan mereka, nangisnya mereka, rewelnya mereka, ketawanya mereka, itu membuat kami tuh merasa lebih lengkap dan membuat semua perjuangan kita di awal-awal pernikahan tuh terasa kayak berarti dan bermakna. Kayak oh ya Allah, ini jawabannya kenapa engkau pilihkan ya ini. Ada sekarang sekolahnya kelas berapa Kak? Kalau kecil lah, kalau sekarang ya, kalau kecil. Sisterhoodnya mungkin gimana sih satu sama lain, anak-anaknya sendiri? Apa? Sisterhoodnya satu sama lain menjaganya gimana? Mungkin ada yang lucu-lucu gimana kakaknya jaga Ya, adiknya? sebenarnya ya mereka biasalah kadang-kadang ada saingan-saingan, wajar lah gitu. Tapi ya kita selalu arahin kalau bisa selalu saling menyayangi. Tapi tadi kakaknya juga ngelapin adanya mulutnya es krim, sebegitu Kalau perhatiannya ya. dia emang lebih ngomong sih. Kere banget. Karena kalau aku membiasakan gini, kalau aku peluk kakak adiknya, aku harus langsung peluk kakaknya. Jadi aku nggak mau kehadiran adiknya tuh jadi dia berasa saingan gitu loh. Dan mungkin karena dia merasa mendapat kasih sayangnya setara sama kayak adiknya, mendapat kasih sayang yang cukup sama dia, jadi dia nggak jealous sama adiknya. Mungkin kemarin juga
Kamia sama Cipung yang viral juga. Lucu banget gimana tuh? Kalau Kamia tuh Kayak anak-anak ya. iya, kalau Kamia tuh dia emang senang berteman. Jadi kalau misalkan sore-sore pun dia tuh udah ada agenda. Dia ada agenda jam 4 pasti harus nongkrong sama temen-temennya. Dan kan kalau Ryanza itu dia tuh senang pakai baju Spider-Man. Jadi Kamia tuh kalau lihat anak yang pakai baju Spider-Man, baju Power Ranger, dia tuh seneng ngajakin main. Kalau misalnya kayak kita di restoran aja, ada anak cowok nih pakai baju Spider-Man, itu bisa langsung temenan sama dia. Dia langsung temenin kayak jadi dinosaur gitu. Jadi emang anaknya sepertinya dia doyan Ruby ya. Dia anaknya emang senang berteman gitu. Kabarnya juga Cipung di sekolah yang lain Kamia juga. Oh, dia karena suka diajarin gitu kalau misalkan ada teman ditenangin, kalau karena dia biasa ngasuh anak tetangga juga, jadi kalau anak tetangga nangis dia tahu ngebujukinnya. Katanya apa, kami Cipung baju saya ngantuk banget. Namanya mantan make up dari dulu ya. Jadi ya lihat di komplek juga kebiasa apa ngasuh gitu anaknya. Masih kecil udah jodohin gitu sama Cipung juga gitu. Nggak tahu ya. Enggak, itu mah netizen aja. Kalau aku kadang DM-an sama giginya ya udah kita ketawa-ketawa aja gitu. Karena kan kayak Sada juga dulu satu sekolah sama anaknya Tia, sekarang juga satu sekolah anaknya sama Zaskia. Ya udah paling kalau ini kita kayak cecetan kirim foto. Wah, dia anak-anak lucu banget. Kak, mungkin terakhir nih, dengan kehadiran Mbak Ciper sendiri mungkin lebih viral nih seperti apa sih? Kan kalian awalnya iseng-iseng doang nih. Jadi awalnya kan aku suka bikin konten kan, terus ada endorse masuk, ini udah mentok nih. Terus udah gitu kayak aku melihat suamiku, sepertinya aku bisa eksploitasi dia. Akhirnya ya udah, waktu dulu kan ada tren nari bapak-bapak tuh. Terus udah gitu, coba kamu ada panggil kumpulin bapak-bapak deh, kita bikin geng tari. Sekali viral, rame. Terus kayaknya enak kan mereka yang capek, aku yang dapat uangnya. Jadi akhirnya ternyata responnya sampai sekarang alhamdulillah positif gitu. Kak Irfan sendiri punya basic menari atau gimana sih? Dia lincah banget, Bang. Iya, Bang, lincah banget. Enggak ada, cuma mengikuti aja. Tapi mengumpulkan rasa kepercayaan diri seorang bapak buat narik gimana Kak Irfan? Ya saya sih orangnya jalanin aja, nggak pilih-pilih, mau belajar terus. Lebih ke terjebak karena waktu dulu aku lagi hamil, ada endorsean masuk, terus aku bilang apa kita nggak ambil aja ya endorse-nya karena aku udah capek banget, aku udah nggak kuat, apa kita jangan nggak ambil endorse-nya, ya udah narik apa gitu. Mungkin sedikit update kayak kemarin sempat bantuan juga ke Gaza seperti apa? Apa kayak buka donasi sehari doang gitu, siapa yang mau nitip jadi aku transferin langsung gitu. Tapi lama-lama aku agak khawatir karena kan lebih aman kalau kita bekerja sama bidan yang sama organisasi yang berbadan hukum. Akhirnya aku kerja sama dan aku buka, alhamdulillah terkumpul sampai 3 miliar. Alhamdulillah nggak ada karena alhamdulillahnya badan yang aku ajak kerja sama mereka sangat terpercaya, terus amanah juga, dan kredibilitasnya oke. Mungkin juga sampai bantuannya ke sana. Alhamdulillah aku selalu dapat report-nya, sampai terakhir udah bisa bikin kirim ambulans, bukan hanya makanan, kirim air bersih, dan bisa sampai buatin ambulans ya. Aku alhamdulillah. Apa sih yang maksudnya terpanggil langsung gitu maksudnya? Ya karena ya namanya juga kita pasti berempati lah ya gitu melihat kondisi seperti ini. Lebih karena tuh kayak berempati aja, memposisikan gimana kalau kita ada di posisi itu. Dan rasanya kayak ngerasa takut dosa aja selama ini. Alhamdulillah dapat rezeki dari sosial media, dan aku berharap sosial media aku juga bisa bermanfaat bukan cuma aku, tapi untuk yang membutuhkan juga. Mungkin dengan